Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zia Hudaya dari Manajemen Dakwah kelas A dengan NIM 21102040021. Mohon maaf sebelumnya karena terkendala jaringan dan juga laptop yang agak loading, jadi saya membuat video ini sendiri dari ceramah dialogisnya bersama kelompok saya, Mas Faris dan juga Mbak Nakia, tentang cara meningkatkan akhlakul karimah di era milenial. Dari materi dan juga materi Mas Faris dan juga Mbak Nakia, di sini saya akan menyampaikan tentang pendidikan agama Islam yang penting dalam meningkatkan akhlakul karimahnya para generasi selanjutnya di era milenial ini. Seperti yang dijelaskan bahwa akhlakul karimah itu adalah sesuatu yang melekat pada diri kita sendiri, melekat pada diri manusia tentang sifat-sifat mereka yang mereka miliki dari lahir. Nah, dalam pendidikan kita juga diajarkan bagaimana cara berakhlakul karimah dengan baik, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga apa yang telah diajarkan, yang telah disampaikan Allah dalam kitab-kitab Al-Quran. Allah bersabda dalam surah At-Taubah ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, di sini Allah itu menjelaskan bahwa kita ini hidup bersama dengan banyak orang, hidup dengan berbagai orang yang memiliki sifat dan juga sikap yang berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas akhlak kita kepada mereka itu? Pertama, mungkin dari cara pendidikan yang telah diajarkan dan juga dibimbing dan dididik oleh orang tua kita. Dari hal-hal sepele seperti menghormati tamu, menyapa orang di jalan, ataupun berbuat kebaikan lain ketika bertemu dengan orang-orang. Nah, dari poin yang simple, yang nilainya tuh sedikit, kita bisa mengamalkannya kepada orang lain, tidak dengan begitu hal-hal yang besar langsung, tapi kita bisa mengawalnya dengan hal-hal kecil. Bagaimana orang tua kita mendidik kita dalam pendidikan yang baik, dalam tatanan ajaran-ajaran yang baik pula. Orang tua kita juga harus bisa mencontohkan kepada kita bagaimana sih sikap yang harus kita lakukan, sikap yang harus kita patuhi ketika kita berinteraksi dengan orang-orang. Mengingat di zaman era milenial ini, kita lebih mengetahui ilmu pengetahuan lain yang berkembang dengan pesat, ilmu teknologi, juga sosial media yang kebanyakan anak-anak zaman sekarang ini lebih berkecimpung ke dunia mereka masing-masing, yaitu dunia sosmed. Nah, maka dari itu adalah tahapan-tahapan kita mengetahui bagaimana tingkatan kita kan akhlak kita yang baik di dalam masyarakat itu tadi. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dari pertanyaan Mas Faris dan juga Mbak Nakia. Mas Faris menanyakan bagaimana sih cara orang tua itu mendidik anaknya supaya tidak terjerumus ke dalam lingkungan yang tidak baik. Karena kita lihat dari realita bahwa para pemuda milenial ini gampang terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Nah, kita bisa dilihat dari cara orang tua. Pertama, cara orang tua menyampaikan kepada kita hal-hal penting, hal-hal simple yang perlu kita tahu, bagaimana caranya kita menghadapi tantangan zaman, bagaimana kita menghadapi di luar sana yang begitu banyak pengaruh-pengaruh lain dan juga hal-hal negatif maupun positif. Nah, kita sadar, ketika kita dicontohkan hal baik, kita harus bisa mengamalkannya di era milenial. Karena apa? Ketika kita bisa sadar, kita bisa mengontrol diri, seenggaknya kita tahu antara yang salah dan juga yang benar, atau bisa dikatakan batil. Nah, orang tua yang mendidik mereka dengan baik, dengan contoh-contoh yang mereka ajarkan, yang mereka amalkan, walaupun itu tergolong tidak begitu menguatkan, maksudnya tidak begitu memasukkan ke hal
yang besar, tapi seenggaknya kita dari kecil sudah diajarkan oleh orang tua bagaimana cara bersikap dengan baik, bagaimana caranya kita lebih meningkatkan akhlak kita yang walaupun tidak dibilang sempurna, tapi seenggaknya kita tahu batasan-batasan, dan juga kita tahu bahwa dahulunya pun Rasulullah pun mengajarkan, tidak hanya orang tua kita pun mengamalkan apa yang telah Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Nafia, bagaimana cara pendidikan agama yang tepat dan yang benar bisa sampai pada hati para remaja, karena di era milenial ini sulit sekali untuk menasihati remaja yang bersifat emosional terkhususnya ya. Allah itu berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang artinya lihatlah, yang artinya tidak jauh seperti ini, lihatlah kepada Nabi Muhammad saja ini adalah Nabi yang agung, Nabi yang memiliki sifat terpuji. Nah, dari situ kita bisa mengetahui ketika kita dinasehati tidak hanya masuk dari kuping kanan keluar kuping kiri, tapi kita juga harus bisa menangkap nilai hikmah yang mereka ajarkan pada kita, yang mereka nasihati kepada kita, karena itu nantinya akan berdampak kepada diri kita sendiri maupun orang lain, terutamanya diri kita sendiri, karena dari situ kita tahu bahwa kalau kita menerima nasihat dari orang lain itu bermanfaat bagi kita, seenggaknya kita juga bisa memberikan nasihat itu tadi kepada orang lain setelah kita menerima hikmah-hikmah dan juga nilai-nilai yang penting dari semua itu. Mungkin itu ceramah geologis saya yang terpisah video. Mohon maaf sebelumnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.